Untuk placement itu nanti akan ada dua tempat saja sebenarnya. Ada dua tempat yang iklan kita akan muncul di sana. Yang pertama adalah di newsfeed di sini ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti setiap kiriman yang muncul di newsfeed ataupun di beranda kita, lalu ada logo bersponsor di situ, tulisan kecil bersponsor di bawah namanya. Dan biasanya saat ini teman-teman, itu setiap 5 status teman kita yang muncul di sini ya, yang muncul di sini, status ke-6-nya sudah iklan ya, sudah iklan. Seperti ini. Bersponsor ya dari komisicepat.com. Artinya komisicepat.com itu memilih newsfeed ataupun beranda target marketnya sebagai tempat munculnya iklan dia ya, dan saya termasuk salah satu target market komisicepat.com. Lalu yang kedua itu di kolom kanan. Kolom kanan seperti ini ya, ada tulisan bersponsornya, tidak di newsfeed tapi di kolom kanan, bisa 1 hingga 2 iklan langsung muncul dalam satu waktu. Tetapi di sini saya untuk placement itu tidak merekomendasikan untuk yang di kolom kanan. Maka penempatan sebaiknya kita custom atau kita rubah. Yang di Instagram, karena kita tidak beriklan di Instagram maka kita hapus. Lalu di Facebook kita fokus kepada kabar saja atau newsfeed. Di artikel instan ini tidak kita centang, video tidak kita centang, di kolom kanan itu tidak kita centang. Artinya kita beriklan di Facebook hanya di kabar atau di newsfeed atau di beranda ya. Di sini ada keterangan Facebook kabar berita, yaitu di newsfeed, dan perangkat yang iklan kita muncul di dalamnya itu di seluler dan desktop. Ini otomatis ya, default dari Facebook. Jika kita memilih kabar berita, maka iklan kita akan muncul di HP dan juga di desktop seperti yang tadi. Nah, setelah kita menyunting penempatan, maka anggaran ya. Saran saya jika memang kita awal untuk split test dan untuk riset terlebih dahulu, sebaiknya kita memakai anggaran terendah yaitu 10.000. Lalu kita mengatur di sini jadwalkan set iklan terus menerus lifetime mulai hari ini. Jangan ditetapkan berakhirnya kapan, biar Facebook bekerja leluasa untuk akhirnya dia nanti memberikan datanya pun itu real ya. Jadi umpama kita lifetime terus dari jam 6 pagi hingga jam 6 pagi, nanti Facebook akan memberikan data di jam-jam berapa saja iklan kita worth it. Nah, nanti ketika statistik itu sudah kita dapatkan, baru kita bisa atur di sini. Ketika kita tahu oh ternyata jam-jam iklan saya ramai itu adalah ba'da maghrib hingga isya, ya kan, kalau malam. Dan kalau pagi, kalau siang itu ya dari pagi hingga sore full. Artinya kita bisa menentukan, oh berarti iklan saya matikan itu selepas isya hingga jam 6 pagi. Jam 6 pagi baru saya running kembali hingga habis isya di hari yang sama. Baru setelah itu kita tetapkan jadwalnya. Tapi sebelum kita mendapatkan statistik, biarkan ini berjalan lifetime sepanjang waktu. Itu tadi tentang adset. Lalu di sini kita diminta memberi nama adset kita. Umpama tadi kunafa hijab target UMS ya, mahasiswi UMS. Oke. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui ya kan detail dari segala macam yang ada di sini teman-teman ya, dari location, gender, lalu umur, lalu detail targeting hingga placement dan budgeting, maka saatnya kita menentukan jumlah audiens ataupun pemirsa yang menjadi target market kita. Lihat di sini, kalau ini kita kosongin ya Indonesia saja, atau ini juga kita kosongin nih penargetan terperincinya atau detail targetingnya, maka
pemirsa kita atau audiens kita, jangkauan potensialnya itu 82 juta orang. Ini terlalu luas untuk kita jadikan target market ya. Ini masih ingat di video pertama saya di mentoringbisniskancer.id ini ada yang namanya traffic, yaitu angka-angka potensial yang bisa kita olah hingga akhirnya menjadi buyer. Inilah traffic di Facebook Ads sesuai dengan targeting yang kita susun ya. Maka hanya sekedar angka potensial saja. Yang ini semua ya, kalau cara saya itu idealnya adalah dari 700 hingga 1 juta saja. Itu baru angka potensial yang bagus. Kalau 82 juta itu terlalu luas. Kalau kurang dari 700, hanya 400, 500 terlalu sempit, cepat habisnya ya. Maka untuk membuat iklan kita lebih tertarget lagi, ini kita kerucutkan, kita kurangin hingga 700 hingga 1 juta saja jumlahnya. Nanti itu semua akan berkurang sesuai dengan spesifikasi target market yang kita olah di sini atau kita susun di sini. Katakan kita tadi mentargetkan mahasiswa UMS atau mahasiswi UMS. Ya sudah, kita target langsung saja di sini. Ya, di sini Surakarta boleh. Ya. 1 juta orang, ya. Katakanlah ini kita buat luas saja tidak apa-apa. Surakarta. Lalu kita coba persempit kembali, gendernya hanya perempuan, sudah berkurang 440.000 ya kan. Berarti di sini tidak usah Surakarta ya. Coba kita Indonesia saja. Tetapi kita kerucutkan di detail targetingnya. Katakan di sini jelajahi nih, kita mentarget mereka yang kuliah di UMS ya, sekolah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hanya 35.000 orang kita tambah ya. Universitas 11 Maret UNS juga bertambah jadi 120 orang ya kan. Kita tambah lagi Unisri, sama-sama di Surakarta, bertambah 130 orang. Atau kita mau luaskan pasar kita hingga ke Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, 150 orang. Lalu Universitas Gajah Mada, lalu UGM ya. Nah, kita sudah dapat 490. Perhatikan di sini saya sudah dapatkan jangkauan potensial itu sejumlah 850.000 orang ya, dari kalangan dari kalangan mahasiswi ya, karena saya targetnya perempuan, mahasiswi dan pelajar maksimal SMA ya. Pelajar minimal SMA ya. Artinya cara membacanya seperti ini teman-teman ya. Target market saya adalah mereka yang tinggal di Indonesia dimanapun itu ya, dari usia yang tidak ditentukan, berjenis kelamin perempuan, yang mereka itu ya memiliki ketertarikan ataupun behavior di kampus-kampus dan di SMA-SMA negeri yang kita pilih di interest atau di detail targetingnya ya. Maka secara otomatis nanti iklan yang kita publish atau kita running itu akan muncul di beranda-beranda mereka saja. Selain mereka yang memiliki ketertarikan di sini, itu tidak muncul iklan tersebut di berandanya ya. Dengan jumlah 850 orang itu sudah cukup bagus
untuk menjadi target yang spesifik. Nah, jika kita simpan pemirsa, klik di sini, maka pemirsa tadi akan tersimpan, lalu sewaktu-waktu bisa kita pakai kembali di sini ya. Umpama kita juga nanti mau menjual produk lain selain hijab, tetapi produk tersebut masih related dengan profesi para mahasiswa dan anak-anak SMA. Nah, itu bisa kita pakai kembali audiensnya ya. Ini sudah kita ulas semua, dan di sini mungkin tidak UMS saja. Target mahasiswi plus siswi SMA. Nah, seperti itu. Tinggal klik lanjutkan. Maka kita sudah memiliki satu pemirsa yang berdasarkan ad set yang baru kita susun. Nah, ini di sini adalah tentang ads ataupun ads copy, akan kita bahas pada video berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menyusun set iklan ataupun ad set itu seperti apa ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup yang sudah kita sediakan. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam 1 miliar bagi Anda semua.